Siapa yang nggak tahu Jalan Kaliurang? Seperti yang pernah dibahas oleh UKM Pengamatan, keeksotisan, kesejukan, dan keindahan alam di Kaliurang memang menjadi kelebihan tersendiri dibandingkan dengan kawasan lain di Yogyakarta. Gak heran kalau banyak resort atau tempat peristirahatan yang ada di sana. Jalan Kaliurang yang dikenal selalu ramai ini termasuk sering memakan korban kecelakaan baik siang maupun sore hari. Dari kecelakaan tunggal sampai tertangkapnya rombongan kelitih pernah terjadi di sini. Apalagi jika malam, terutama di daerah Kaliurang bagian atas termasuk dalam daerah yang sepi dan jauh dari rumah penduduk, maka tak jarang menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. Jalan Kaliurang yang terbentang cukup panjang ini mempunyai banyak kisah dan cerita yang masih menjadi banyak pertanyaan dan perlu pembuktian. Selain kejahatan jalanan, Kaliurang tak lepas dari cerita mistis yang beredar di telinga masyarakat. Seperti pengalaman dari dua orang mahasiswa perguruan tinggi di Jogja yang pada sore hari itu tengah melewati Jalan Kaliurang. Biasanya, Jalan Kaliurang memang terlihat padat dengan lalu lalang kendaraan para pekerja maupun mahasiswa. Banyaknya warung makan dan tempat usaha menyebabkan banyak aktivitas yang terjadi di sana. Aktivitas manusia yang tinggi ternyata tidak membuat aktivitas gaib berkurang. Ketika melewati kilometer 10, dua mahasiswa tersebut menghentikan laju motornya diikuti dengan pengendara lain di sekitar area itu. Orang-orang yang ada di situ tertuju pada seorang ibu-ibu berbaju abu-abu dengan keadaan berlumuran cairan merah di kening dan seluruh badannya yang terlihat seperti luka sehabis kecelakaan. Ibu itu berjalan tertatih dan memegang salah satu kakinya seperti kesakitan. Semua orang melihatnya dengan jelas, antara bingung dan takut. Orang-orang tidak ada yang berani mendekat dan hanya melihat dari kejauhan. Dua orang mahasiswa itu akhirnya meninggalkan tempat itu dan meninggalkan ibu itu dengan sesekali melirik untuk memastikan. Dan ketika sampai di titik kilometer 7, dari kejauhan mereka melihat kerumunan orang seperti sedang mencari tahu apa yang terjadi. Karena kerumunan itu membuat jalanan menjadi macet. Akhirnya sampailah mereka di titik kerumunan. Sama seperti kebanyakan orang, dua mahasiswa itu pun juga ikut penasaran dengan apa yang terjadi. Mengikuti rasa penasaran, mereka mendekat ke sumber dan mendapati seorang mayat yang sudah ditutup kain. Saking penasarannya, salah seorang dari mereka mendekati korban dan mencari tahu lebih detail. Dari ciri-ciri korban, dia merasa tidak asing dan familiar dengan busana dan keadaan korban kecelakaan itu. Akhirnya mahasiswa itu pun ingat bahwa ciri-ciri itu mirip dengan ibu-ibu yang ia temui di kilometer 10 sebelumnya. Badannya pun langsung merinding dan pikirannya dihantui oleh segudang pertanyaan. Logikanya, mana mungkin ibu itu bisa berjalan secepat itu dan berpindah dalam waktu yang sesingkat itu? Mana mungkin juga ibu itu bisa dengan cepat sampai di kilometer 7? Padahal sebelumnya ada di kilometer 10 bersamaan dengannya. Atau mungkin mereka dua orang yang berbeda namun dengan ciri yang sama. Masih di sekitar kilometer 10, tepatnya di sekitar Tanah Lapang, pernah ada salah seorang bapak-bapak penjual sayur keliling. Ketika dia melewati jalan itu sekitar jam 2 pagi. Dari kejauhan, dia melihat sosok putih lonjong yang terbang dari barat ke timur dan kembali lagi ke arah sebaliknya. Awalnya dia mengira itu hanyalah bercandaan anak muda yang memang berniat menjahili. Tapi ketika jarak bapak itu dengan benda sekitar 5 meter dan tanpa diduga, sosok itu berhenti di tengah jalan dan melayang sembari melihat wajah si bapak. Bapak ini otomatis menatap dan tanpa pikir panjang membanting dan meninggalkan motornya berlari ke bawah menuju rumah warga untuk meminta pertolongan. Kabarnya setelah kejadian itu bapak ini sering bermimpi bertemu sosok pocong. Si bapak pun bahkan tidak bekerja karena trauma dengan apa yang dilihatnya waktu itu. Cerita lain yang banyak dialami oleh warga adalah di tempat salah satu villa yang pernah digunakan untuk diri beberapa tahun lalu. Dulunya, sangat sering terjadi kejadian janggal yang terjadi ketika orang-orang melewati tepat di depan rumah tersebut. Hal yang paling sering adalah kendaraan yang tiba-tiba mogok tanpa sebab. Namun hanya terjadi di hari-hari tertentu saja. Anehnya, kejadian kendaraan mogok ini hanya terjadi di satu titik dan tidak pernah berpindah ke titik lain. Pernah salah seorang yang mengalami kejadian ini, sebut saja namanya Ridwan. Waktu itu, Ridwan bertujuan mencari angin malam. Dan tibalah di titik itu, motor yang Ridwan kendarai tiba-tiba mati tanpa sebab. Ridwan sempat mengecek motor dan bensinnya, namun tidak ada masalah. Kemudian Ridwan masih mencoba menghidupkan motor dan tiba-tiba ada lemparan batu berasal dari belakang. Ridwan mencoba mengecek namun tidak ada orang. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar tertawa wanita yang lantang dan seketika membuat Ridwan mengeluarkan jurus lari 1000 bayangan dengan berusaha mendorong motor untuk menjauhi tempat itu. Memang, ketika kita sudah memasuki Kaliurang, hawa singup bisa dirasakan. Ditambah dengan rumah-rumah kosong bernuansa Belanda yang banyak ditemui dengan tumbuhan menjalar menambah aura mistis menjadi sangat kental. Ketika kita bertemu dengan salah seorang penjaga villa di daerah Kaliurang, di situ dia bercerita, di mana saat erupsi Gunung Merapi yang mengarah ke Kaliurang, tepatnya terjadi di tahun 1994.
Peristiwa yang dimulai pukul 10 waktu itu tercatat menewaskan sekitar 68 orang, menghanguskan pemukiman penduduk di Dusun Turgo dan sebagian area Kaliurang Barat. Setelah erupsi itu, tepatnya di pinggir Kali Boyong bagian atas, beberapa kesaksian warga menuturkan bahwa melihat sosok pocong. Namun berbeda dari biasanya, sosok pocong ini bergerombolan seperti koloni dengan satu pocong berwarna merah. Memang, Kali Boyong adalah sungai berhulu Merapi yang membentang dari Gunung Merapi dan membelah kota Jogja. Kali Boyong adalah aliran sungai yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan aliran sungai itu setelah masuk di Jogja dinamai Kali Code. Penjaga villa juga bercerita ketika dia baru beberapa bulan bekerja. Saat itu dia pulang dari rumah temannya dan pulang sekitar jam 3 pagi. Sesampainya di sana dan membuka gerbang villa, tiba-tiba dia mendengar suara orang berbaris dengan hentakan yang serentak dari arah atas. Awalnya dia mengira itu hanyalah suara kelompok mahasiswa yang sedang makrab dan berkegiatan di sekitar Kaliurang. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam villa dan berniat untuk istirahat, suara baris berbaris itu semakin dekat. Dan dari pendengarannya, suara itu berada di halaman villa. Dia bergegas keluar dan di situ dia melihat tidak ada satu orang pun. Namun suara itu benar-benar ada di depannya. Karena ketakutan, penjaga villa itu memilih meninggalkan villa dan mendatangi sebuah angkringan untuk menyelamatkan diri. Kejadian lain adalah salah seorang tamu yang tiba-tiba berteriak saat tengah malam. Waktu itu, tamu itu bercerita bahwa kamarnya digedor beberapa kali. Karena cukup terganggu, tamu itu kemudian membuka pintu. Namun di sana tidak ada orang sama sekali. Dan ketika dia menutup pintu dan balik badan, dia melihat sesosok wanita dengan baju bernuansa Belanda dengan sebuah payung berwarna merah. Memang, banyaknya cerita-cerita unik dan mistis tentang jalan Kaliurang maupun Kaliurang itu sendiri. Itu dikarenakan mereka masih ada dan kita selalu berdampingan. Kalau kalian punya kisah mistis di Kaliurang, coba deh komen di bawah.